Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati segenap pengurus dan panitia amaliyah Ramadan Masjid Al-Barakah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak sekalian, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Situasi apapun, keadaan apapun, senang, susah, berkekurangan dan berkecukupan, sakit, sehat, kita tetap wajib bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki diri. Berselawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insyaallah orang yang tidak berat berselawat, orang yang senang berselawat, orang yang ringan berselawat, sehingga bukti cinta kita kepada Rasulullah, di samping kita mengamalkan syariat Islam, kita berselawat kepada beliau, insyaallah syafaatnya akan kita peroleh mulai kehidupan di dunia ini, apatah lagi nantinya kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ini MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan tentang zakat dalam konteks antara kebutuhan, antara kewajiban dan kebutuhan. Zakat adalah mengeluarkan sebagian hak orang lain yang ada dalam harta kita dalam waktu tertentu dan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu di mana ia akan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi penerimanya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima itu. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nomor 3 ya. Zakat adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan dalam konteks zakat fitrah. Zakat fitrah tak butuh persyaratan banyak. Tapi nanti di sisi lain ada zakat mal yang dia membutuhkan persyaratan dan hanya orang-orang tertentu yang diwajibkan mengeluarkannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, zakat yang berarti suci, baik, berkah, dan dia bisa melahirkan
atau menumbuhkan sesuatu perkembangan kehidupan manusia dari dampak positif orang-orang yang menerima zakat itu, sehingga di dalam proses rukun Islam yang ketiga ini terkandung sebuah harapan besar untuk memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, dan membersihkan harta kita, dan ia mampu memupuk diri orang-orang muzaki untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan dan kebaikan. Itu dipupuk oleh kewajiban berzakat itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah, nanti dibuka dalam ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ini kalimat perintah, ambil oleh kamu dari harta mereka sebagai zakat. Sedekah di situ adalah maknanya zakat. Untuk apa zakat itu? Allah katakan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dua kata keempat di sini adalah membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Jadi orang-orang berzakat itu di samping ia kewajiban, ternyata dengan kewajiban itu bisa melahirkan hati jiwa yang bersih. Inilah sebetulnya yang diharapkan agar dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, di samping kita bisa melakukan kewajiban kita, tetapi sebaliknya kita akan butuh pertolongan orang lain. Para asnaf, para penerima zakat, mereka akan senantiasa mendoakan orang-orang yang berzakat. Maka kalau senantiasa Anda berbagi dari orang-orang kaya yang dermawan tanpa menyakiti penerima orang yang memberi, maka sebetulnya kehidupan ini akan senantiasa damai, tentram. Kenapa? Orang yang punya harta dermawan dan menerima harta yang dermawan tadi juga mendoakan mereka. Di mana yang salah lagi? Apa masalahnya lagi? Kehidupan sosial masyarakat akan tenang, satu dengan yang lain akan saling menghargai, akan saling menghormati, tanpa merasa ada yang direndahkan, tanpa merasa ada yang dinomortigakan. Yang muzaki dihormati dan didoakan, yang penerima merasa diperhatikan. Inilah kehidupan sosial yang diinginkan oleh Islam, agar masyarakat satu dengan yang lain bisa saling mendoakan, bisa saling ta'awun, membantu satu dengan yang lain. Zakatul fitrah adalah suatu harta kita yang wajib dikeluarkan di masa bulan Ramadan. Di bulan lain tidak bisa ya. Dan orang yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah seluruh kita umat Islam tanpa kecuali, selagi ia masih punya nyawa di bulan Ramadan. Kami tegaskan sekali lagi, kalau ia masuk 1 Ramadan kemarin, kita hari Kamis puasa Pak ya, setelah maghrib meninggal ia kira-kira habis sholat Isya, maka ia wajib bayar zakat fitrah. Sudah masuk 1 Ramadan. Dan pergantian Ramadan dalam Islam, pergantian waktu adalah waktu maghrib. Begitu ia meninggal sebelum sholat Isya, wajib dibayarkan zakatnya. Begitupun ketika kelahiran pada tanggal 30 Ramadan,
wajib kita bayarkan zakat fitrah tanpa terkecuali. Seluruh jumlah jiwa yang ada dalam keluarga kita wajib kita keluarkan zakat fitrah, lebih cepat lebih baik. Jangan tunggu di akhir-akhir. Walaupun memang ada pendapat yang lebih afdol, tapi lebih cepat kita keluarkan, lebih cepat kita salurkan. 4-5 hari lagi mungkin menjelang Idul Fitri, bisa dimanfaatkan, bisa diarahkan sebaik-baiknya oleh penerima zakat itu sendiri. Allah sudah menetapkan siapa yang menerimanya. Nanti dibaca anak-anakku sekalian kita semua dalam Quran surah Taubah ayat 60 yang disebut dengan asnaf yang 8. Dimulai dengan kalimat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya ada 8, mulai dari fakir, miskin, amil, kemudian ada yang disebut dengan mu'allafati qulubihim, ada yang disebut dengan riqab, ada yang disebut dengan gharimin fi sabilillah dan ibnu sabil. Setidaknya yang paling mudah kita pahami, ada 2 golongan penerima di sekitar kita. Kalau tidak ada yang fakir, setidaknya golongan miskin banyak di sekitar kita. Fakir adalah kelompok masyarakat yang sangat banyak kekurangan. Kalau kebutuhannya 80.000 atau 100.000 satu hari, maka mungkin dia hanya punya 20.000. Masuk kategori fakir. Kalau orang miskin itu lebih relatif, yang jelas kurang dari kebutuhannya. Ada kebutuhannya misalnya 100.000, uangnya ada 80.000, ada 60.000, 70.000. Itu masuk kategori miskin. Orang-orang ini nanti bergantung kepada wal 'amilina 'alaiha. Orang-orang amil jangan hanya menerima zakat, tapi menyalurkannya adalah kewajiban mereka. Seleksi penerima kita secara proporsional. Pak, ada orang yang tingkat kemiskinannya lebih, banyakkan ke dia. Ada yang beban keluarganya lebih berat, banyakkan ke dia. Inilah proporsi yang harus diperhatikan para amil zakat, agar zakat fitrah ini bagikan secara proporsional, dapat semuanya, tapi tidak harus sama. Bagi saudara-saudaraku, bapak ibu yang kebetulan posisinya menerima, jangan kecil hati. Insya Allah, mudah-mudahan panitia yang kita tunjuk telah melakukan dan akan melakukan tugasnya dengan baik sesuai kemampuan yang ada. Pastilah mereka berunding, pastilah mereka berembuk untuk menentukan siapa penerima dan berapa penerima. Itulah sebaiknya para ahli zakat, agar tidak hanya sembarang memberi. Terakhir, zakat ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu hebatnya zakat, begitu hebatnya sedekah itu. Kalau orang masih banyak berbagi dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah, di lingkungan kita, masyarakat kita, di Pekanbaru ini, di Indonesia ini, maka Allah akan enggan untuk menurunkan azabnya. Tapi kalau kehidupan masyarakat sudah nafsi-nafsi, lu, gua, lu mau miskin, rasain lu. Hal-hal seperti ini, hati-hati, azab Allah tak ada lagi penghalangnya. Maka orang-orang yang selalu ringan berbagi, bersedekah, terutama zakat fitrah, nanti satu lagi zakat mal, maka ini dapat membantu meredam amarah Allah, kemarahan Allah dalam menurunkan azabnya, sekaligus bagi orang-orang yang berzakat, bersedekah, dapat menghindarkan dirinya dari kematian yang buruk. Subhanallah.
Pak, zakat fitrah itu bergantung bapak dan ibu. Ambil zakat hanya memberikan pedoman, ini contoh beras. Sesuaikan saja dengan bapak ibu makan. Jangan turunkan. Kalau biasa harganya 15.000, jangan hebat menjadi 14.000. Kenapa? Kena. Jadi ikuti saja apa nurani kita, ikutlah. Ini yang kita makan, kalikan seperti itu. Ikhlaskan zakat fitrah yang sekali setahun kita bayar. Itu adalah zakat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita, bisa menghantarkan fadilah ibadah Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, zakat mal. Zakat fitrah kita aman semua Pak ya. Aman semua, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah kita adalah dalam konteks zakat mal. Zakat mal adalah zakat dari harta kita yang kita peroleh, yang kita perjuangkan secara maksimal, baik secara tenaga maupun secara pemikiran, pekerjaan dan lain sebagainya. Pendek kata, apapun yang menghasilkan halal, sumber uang apapun yang kita hasilkan, yang kita peroleh halal, cukup nisabnya. Dan barang tertentu nanti ada haulnya. Haul ini waktu. Biasanya itu tentang emas, perak ya. Kalau tentang profesi, zakat pertanian, perkebunan, profesi dan lain sebagainya, itu tidak ada haul, yang ada nisab. Cukup nisabnya, ada haulnya. Zakat emas dan perak itu 1 tahun keluarkan. Ini secara umum. Nanti detailnya kita nggak bisa jelaskan hari ini. Kalau ada yang tidak paham tapi ingin berzakat, sebut. Kita panggil orang yang bisa menyelesaikan itu. Insya Allah saya siap. Tapi saya yakin di sekitar kita juga ada yang bisa menyelesaikannya. 1. Cukup nisab dan haulnya, maka wajib keluarkan zakat itu. Tetapi tentang profesi, Ustaz, kami kan tidak ada nisab. Yang ada itu kalau unta sekian ekor 1 ekor. Kalau sapi kerbau 40 ekor sekian ekor. Kambing sekian ekor, zakatnya sekian ekor. Ya. Kami cuma pedagang ayam, ternak puyuh. Nah, dapat berapa ratus ekor Ustaz? Dalam konteks peternakan seperti itu. Bahkan ada yang penggemukan sapi sampai 30-50 ekor sapi nanti pada Idul Kurban dijualnya. Ini sudah masuk dalam konteks profesi pebisnis. Profesi pebisnis ini hitung modal, hitung keuntungan. Berapa keuntungan itu? Cukupkah nisab? Keluarkan zakat. Tidak bisa ditoleransi. Kemudian penghasilan lain, misalnya masyarakat kita di sini ada yang punya kebun, apakah karet, sawit, coklat dan lain sebagainya, punya perkebunan entah 100 hektar, 50 hektar, keluarkan biaya panen, keluarkan biaya angkut mengeluarkan barang misalnya, masih ada sisa sekitar 50-60 juta. Wajibkah itu zakat? Wajib Pak, keluarkan zakatnya. Kalau tak dikeluarkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika kita tidak mengeluarkan zakat mal dari harta kita yang sudah cukup nisabnya, terutama profesi dan pertanian, perkebunan, kehutanan dan sebagainya, maka itu akan mencampur adukan harta kita antara halal dan haram. Apabila halal dan haram bercampur, hasilnya menjadi haram. Ketika yang haram kita belikan kepada pakaian, kita belikan kepada makanan, kita makan, pada pakaian kita bawa sholat dan lain sebagainya, maka akhirnya
DNA kita juga akan banyak nilai-nilai yang haram. Kalau nilai-nilai yang haram DNA ada dalam diri kita, maka apa yang akan kita banggakan? Doa-doa kita bagaimana mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin pintu hati kita lembut, terbuka untuk menerima kebenaran kalau senantiasa seperti itu? Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya sampaikan sekali lagi, yuk buka hati kita, buka pikiran kita. Yakinlah Pak, zakat adalah rukun Islam. Kita tak bisa memilih-milih, ini tak saya ikuti, ini saya ikuti. Udkhulu fis-silmi kaffah. Kita harus mengambil Islam, mengikuti Islam secara menyeluruh, totalitas. Tak bisa ada yang dipilih-pilih. Tak suka kita ini tinggalkan, kita rajin di sini, rajin di situ. Ini malas kita, ini baru kita tinggalkan. Tidak bisa. Inilah mungkin sekedar rangsangan, sekedar harapan, sekedar imbauan bagi kita semua. Mudah-mudahan rukun Islam yang ketiga ini tentang zakat jangan kita abai lagi. Jangan kita abai Pak, jangan kita abai. Karena bercampurnya yang halal dan haram menghasilkan yang haram. Yang haram ketika kita tengadahkan tangan kepada Allah, apa yang mau kita harapkan? Allah malu kepada kita yang berdoa, yang memohon kepadanya, karena DNA kita banyak DNA yang haram di dalamnya. Mudah-mudahan kita terhindar semua dari hal ini. Masyarakat kita di Masjid Al-Barokah ini tidak ada yang seperti itu. Dan kalau ada kekeliruan selama ini, mari kita memperbaiki diri. Tak ada kata yang terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang kita pancarkan dia, kita berazam kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki diri. Ibarat kali yang dapat saya sampaikan. Terakhir ada pesan sponsor tadi, kami akan menyampaikan kuis kepada anak-anak. 2 putra 2 putri Pak ya. Yang pertama putri dulu. Sebutkan dasar perintah mengambil zakat dari orang-orang muslim. Suratnya aja ayat berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, dialihkan ke putra. Ke putra ada? Ya, silakan. Alhamdulillah, At-Taubah ayat 103. Sama Pak isinya Pak ya. Nih, gunakan yang baik-baik ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan kembali untuk putri. Ada yang memberi, tentu ada yang menerima. Tadi kalau yang diperintahkan Allah, Quran surah At-Taubah ayat 103, maka orang yang menerima, yang itu adalah ketetapan Allah, tak bisa kita rubah-rubah. Quran surah berapa ayat berapa? Maju. Alhamdulillah, benar. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, seterusnya ya. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Kemudian untuk putra, zakat apa yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan? Ya, cepat. Zakat fitrah, betul Pak? Di bulan lain tidak ada zakat tuh, hanya di bulan Ramadan. Kalau zakat mal bisa di bulan yang lain. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, pertanyaan satu lagi untuk anak-anak putri. Coba sebutkan 3 di antara penerima zakat yang 8 itu. Ya, udah tadi belum? Ayo maju. Sebutkan 3 dari 8 ya. Tapi kalau 8 berat. Fakir miskin sabilillah. Sabilillah
Ada. Baik. Gunakan untuk yang baik-baik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah secara ringkas anak-anak kita juga mengikuti. Kita juga mengikuti. Sekali lagi bagi diri saya, bagi kita semua, yuk kita membuka hati dan berazam, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri ke depan. Kalau ada yang keliru, jangan malu, jangan pula kita menutup diri. Itu semua untuk kebaikan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.